Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin dengan NIM 200421100100151 dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik dari kelompok KTI angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisevia Arinda, NIM 2004211000019 dari Prodi Teknik Industri angkatan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayub Brahma Purnianto dengan NIM 190481100029 dari Prodi Teknik Mesin 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Emilia Malika, nomor induk mahasiswa 2004211100115 dari Prodi Teknik Industri angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif Kurniawansyah dengan nomor induk mahasiswa 190421100058 dari Prodi Teknik Industri 2019. Perkenalkan, nama saya Kusnandar, NIM 17046, Teknik Industri UTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lomba Desain Produk Amunisi 11 2020, kami dari kelompok KTI membuat desain produk dengan judul pemanfaatan limbah ampas tebu dan botol bekas yang disulap menjadi kotak pensil lucu. Oke, di sini bab 1 saya akan menjelaskan latar belakang. Banyaknya limbah ampas tebu yang tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga menyebabkan berbagai polusi dan kerusakan di lingkungan sekitar. Namun dengan kreativitas yang kami punya, kami berinisiatif untuk memanfaatkan limbah ampas tebu yang akan kita gabungkan dengan botol bekas menjadi sesuatu yang dapat bermanfaat untuk keperluan sekolah, yaitu tempat pensil. Tempat pensil ini juga dapat kami diperjualbelikan sehingga bisa meningkatkan pendapatan di masa pandemi. Dan yang kedua, yaitu tujuan. Yang pertama, memanfaatkan bahan bekas dan limbah menjadi suatu karya yang dapat dinikmati dengan menggunakan kreativitas dan mengurangi limbah dan sampah serta dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan. Sedangkan yang kedua, meningkatkan kreativitas pada pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengertian limbah ampas tebu dan botol bekas dan dampak yang ditimbulkan, dan bagaimana cara mengurangi limbah ampas tebu dan botol bekas. Sedangkan yang kedua ialah apakah ampas tebu dan botol bekas bisa dijadikan produk dan bagaimana cara pembuatannya. Pada bab 2 tentang pembahasan 2.1 Definisi tebu. Menurut Adi Nugroho pada 2014, tebu merupakan salah satu jenis tanaman yang hanya dapat ditanam di daerah yang memiliki iklim tropis. Di Indonesia, perkebunan menempati luas yang mencapai 375.000 hektar pada tahun 2012 yang tersebar di Medan, Lampung, Solo, Tegal, dan Mojokerto. Dalam skala besar, mayoritas penggunaan tebu adalah untuk pembuatan gula di pabrik-pabrik gula putih. Namun, tak jarang ditemukan dalam skala kecil, tebu juga digunakan dalam pembuatan gula merah maupun sari tebu yang biasa dijual di pinggir jalan. Manfaat ampas tebu. Ampas tebu pada umumnya disebut bagas mengandung 48% serat. Ampas tebu merupakan salah satu sumber serat alam terbanyak yang terdapat di Indonesia. Selain ketersediaannya yang melimpah, ampas tebu berpotensi karena memiliki sifat yang tahan kelembapan, tahan terhadap jamur, awet, dan memiliki rasa manis. Hingga sekarang, pemanfaatan serat tebu yang dihasilkan masih terbatas sebagai produk-produk yang kurang optimal dan bernilai ekonomi rendah. Optimalisasi produk limbah menjadi krusial mengingat perekonomian masyarakat sekitar yang mayoritas petani tebu juga masih sangat rendah. Selanjutnya 2.2 kerajinan tangan, di mana kerajinan tangan itu merupakan
kaitannya dengan buatan atau kegiatan yang menghasilkan sesuatu dari keterampilan tangan. Nah, kerajinan ini biasanya dibuat dari berbagai bahan, dan kerajinan ini merupakan hasil dari hiasan atau benda seni maupun barang pakai. Biasanya istilah ini diterapkan untuk cara tradisional dalam membuat barang-barang. Kerajinan tangan bisa terbuat dari barang-barang bekas seperti botol bekas, kardus, maupun limbah pabrik. Arti lain ialah usaha yang berterusan penuh semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi, dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara kerajinan tangan. Pemanfaatan limbah tebu menjadi produk kerajinan tangan. Pada dasarnya, setiap individu itu kreatif. Namun, kreativitas setiap individu berbeda, sesuai dengan potensi yang dimiliki sejak lahir dan pengaruh lingkungan. Nah, semakin kreatif seseorang, maka ungkapan ekspresinya akan semakin unik. Unik berarti individu tersebut memiliki ide-ide baru yang berbeda dengan lainnya. Nah, salah satu yang bisa dimanfaatkan merupakan ampas tebu. Nah, ampas tebu ini tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar saja, akan tetapi pengolahan sampah ampas tebu ini yang sering kita temui di dekat pedagang minuman tebu atau pabrik gula dapat dijadikan sebagai kerajinan tangan seperti lampion, kotak pensil, bingkai foto, dan banyak yang lainnya. Cara membuat kotak pensil dari limbah ampas tebu. Sebelum kita membuat kotak pensil, ada alat dan bahan yang harus disiapkan. Untuk alatnya yaitu gunting, cutter, spidol, baskom, dan pensil. Dan untuk bahan yang harus disiapkan yaitu ampas tebu, lem Raja Wali, cat, kertas, dan botol bekas. Cara pembuatan. Pertama, keringkan ampas tebu selama 1 hari. Proses pengeringan ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air yang masih tersisa. Kedua, gunting kecil-kecil ampas tebu hingga menjadi serbuk kasar. Yang ketiga, buat pola kepala kelinci di kertas buffalo, gunting, kemudian jiplak di permukaan botol. Langkah keempat yaitu potong botol plastik sesuai pola yang telah dibuat. Langkah kelima, taruhlah ampas tebu yang telah digunting ke dalam baskom, kemudian tambahkan lem Raja Wali. Aduk rata sampai ampas tebu tercampur semua oleh lem. Yang keenam yaitu penempelan ampas ke botol aqua yang sudah dibentuk. Tempelkan secara merata ampas tebu yang sudah dicampur lem sampai permukaan botol benar-benar tertutup ampas. Langkah ketujuh yaitu jemur di bawah sinar matahari hingga kering. Proses ini bertujuan untuk mengeringkan lem. Selanjutnya yaitu proses pewarnaan. Hias kotak pensil sesuai dengan selera dan warna yang diinginkan. Langkah 9 yaitu jemur kembali di bawah sinar matahari sampai cat mengering. Langkah terakhir adalah melukis karakter yang diinginkan dan tempat pensil siap untuk digunakan. Selanjutnya adalah bab 3. Bab 3 berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama ialah memanfaatkan limbah sari tebu sebagai hiasan dalam pembuatan kotak pensil merupakan hal yang dapat mengurangi limbah plastik dan limbah ampas tebu yang telah dibuang. Kedua, limbah yang dibiarkan akan merusak lingkungan dan dapat menyebabkan penyakit. Mengurangi limbah dapat dilakukan dengan cara mengolah limbah tersebut menjadi produk yang dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali seperti dalam pembuatan kotak pensil yang terbuat dari limbah organik dan limbah anorganik, sehingga produk tersebut dapat digunakan kembali. Selanjutnya ialah limbah yang dibiarkan akan merusak lingkungan dan dapat menyebabkan penyakit. Mengurangi limbah dapat dilakukan dengan cara mengolah limbah tersebut menjadi produk yang dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali seperti dalam pembuatan kotak pensil yang terbuat dari limbah organik dan anorganik, sehingga produk tersebut dapat digunakan kembali. Pembuatan kotak pensil yang terbuat dari ampas tebu dan limbah plastik yang sudah tidak dapat diolah kembali dapat dijadikan produk yang dapat digunakan.
3.2 Saran. Penelitian ini perlu disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas serta pemanfaat limbah ampas tebu dan botol bekas yang disulap menjadi kotak pensil, mengingat metode yang digunakan dalam penelitian bersifat konseptual. Harapan dari produk ini agar masyarakat dapat aktif dalam pertumbuhan ekonomi yang ada dengan menjual dan membeli hasil pengolahan limbah ini secara stabil. Perlu dukungan dari semua pihak agar inovasi produk pemanfaatan limbah ini dapat dikembangkan hingga mencapai skala nasional serta keterlibatan UMKM lain yang sebidang dalam mengembangkan pengolahan limbah.